Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kalau dilihat dari ukuran dunia, Zakius tergolong orang yang sukses karena dia memiliki kedudukan, kekayaan, dan kuasa. Ia punya kedudukan sebagai kepala pemungut cukai. Ia diberi wewenang untuk mengumpulkan pajak sesuai dengan keputusannya. Biasanya pemungut cukai mengutip pajak yang lebih besar dari ketentuan penjajah Romawi, sehingga hidupnya kaya. Selain itu, sebagai orang yang punya kontrak kerja dengan pemerintah Roma, ia juga memiliki kuasa, sehingga orang-orang takut kepadanya. Walaupun demikian, Zakius memiliki kekosongan dalam hatinya. Zakius sudah mendengar begitu banyak tentang Yesus, tentang ajaran-ajarannya, perbuatan-perbuatan baiknya, dan tentang pribadinya yang berdaya tarik luar biasa. Sehingga dia ingin bertemu dengan Yesus ini. Kesempatan untuk itu tiba ketika Yesus memasuki kotanya Yeriko. Ya, sekurang-kurangnya ia akan bisa melihat Yesus. Tapi keinginan itu mendapatkan halangan. Halangan pertama datang dari luar dirinya, yaitu karena adanya orang banyak yang tidak menyukainya, yang menghalang-halanginya untuk bertemu Tuhan. Halangan kedua ada pada dirinya sendiri, yaitu kondisi perawakannya yang pendek, yang membuatnya sulit melihat Yesus. Kendati pun demikian, semua halangan itu tidak memupuskan keinginannya untuk melihat Tuhan Yesus. Dan dia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Ternyata dia bukan hanya berhasil melihat Yesus, justru dia dipanggil oleh Yesus. "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Mengejutkan. Ternyata dia memperoleh lebih dari yang diharapkannya. Maksud hati hanya supaya dapat melihat. Ternyata Yesus berkenan untuk menumpang di rumahnya. Bayangkan, orang-orang sekitarnya menjauhi dan memusuhi dia. Tetapi Yesus sendiri justru mau menumpang di rumahnya.
Ternyata Yesus jauh lebih agung dibandingkan dengan apa yang dia dengar. Bukan hanya pintu rumah yang dibuka Zakeus bagi Tuhan, tetapi juga pintu hatinya. Ia tidak hanya menerima Yesus di dalam rumahnya, tetapi juga di dalam hatinya. Kehadiran Tuhan mengisi kekosongan batinnya dan memberi sukacita di hatinya. Pertemuannya dengan Yesus membuat dia sadar bahwa hidupnya perlu diubah. Dan di hadapan Yesus dan orang banyak, ia berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Perjumpaan itu membawanya pada suatu pengakuan dosa. Zakeus yang sebelumnya hanya tahu memperkaya diri dan tidak peduli kesusahan orang lain, kemudian diubahkan menjadi orang yang peduli kepada sesama, berani mengakui kesalahan, dan mau berubah. Zakeus telah mengubah cara pandang dan orientasi untuk menjalani kehidupannya ke depan. Dulunya dia hanya seorang yang hanya tahu untuk mengambil dan meminta. Namun sekarang, dia telah menjadi seorang yang tahu untuk memberi. Yesus telah mengubah pemahamannya tentang kekayaan duniawi, yaitu mengubah harta itu menjadi sesuatu yang bernilai. Peristiwa ini ditutup dengan pernyataan Tuhan Yesus. "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Zakeus dilayakkan menjadi anak Abraham, pewaris janji dan berkat Tuhan. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan Yesus memandang iman Zakeus, sehingga dia mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan dari Tuhan untuk seisi rumahnya. Zakeus menerima berkat untuk setiap apapun yang ada dalam rumahnya, baik itu pekerjaannya, keluarganya, atau apapun yang ada padanya. Sebab Zakeus telah menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat. Perubahan radikal yang terjadi pada diri Zakeus menunjukkan kepada kita suatu kebenaran bahwa keselamatan kekal yang diterima melalui iman kepada Yesus ditandai dengan suatu pertobatan. Dan pertobatan itu harus dibuktikan dengan suatu perubahan yang radikal dalam cara hidup. Inilah iman yang sejati. Perjumpaan yang membawa pembaharuan hidup, sebagaimana dialami Zakeus, kiranya menjadi pengalaman berharga bagi kita. Jika seseorang mengatakan bahwa dirinya adalah orang Kristen atau murid Kristus yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, salah satu tandanya adalah perubahan hidup. Rasul Paulus mengatakan kepada umat di Korintus, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah
ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.